selamat malam pemirsa. Masa jabatan dari Presiden Joko Widodo akan segera berakhir. Lalu bagaimana kinerja ekonomi Indonesia selama 1 dekade di bawah pimpinan Presiden Jokowi? Dan apakah pertumbuhan pembangunan infrastruktur yang pesat juga diikuti dengan pertumbuhan ekonomi? Kita akan bahas malam hari ini di Indonesia Business Forum. Bersama saya Putri Windasari dan sejumlah narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya perkenalkan satu persatu. Di sebelah kanan saya ada Profesor Hendrawan Supratikno, anggota Komisi 11 DPR RI. Selamat malam Pak Hendrawan, boleh dicoba mikrofonnya? Salam kebangsaan. Baik, salam kebangsaan. Kemudian sebelah kanan saya juga ada Bapak Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif KOR Indonesia. Selamat malam Pak Faisal. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sebelah kiri saya ada Pak Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Kadin. Selamat malam Pak Sarman. Selamat malam, salam sehat dan semangat selalu. Baik. Kita juga masih menunggu kehadiran dari Profesor Ali Mokhtar Ngabalin selaku juru bicara kantor staf Presiden yang juga masih dalam perjalanan dan akan bergabung pada malam hari ini. Tapi sebelum kita memulai diskusi soal rapor dari 10 tahun kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo khususnya di bidang ekonomi, kita akan saksikan dulu informasi yang satu ini. Oktober mendatang, Presiden Joko Widodo akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia. Selama 10 tahun, sejumlah program dan kebijakan di bidang ekonomi telah dijalankan, mulai dari mengejar pertumbuhan ekonomi hingga meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan infrastruktur di masa pemerintahan Jokowi mengalami perubahan yang signifikan. Sejak 2014 hingga saat ini, pembangunan jalan tol di Indonesia sudah lebih dari 2.000 km atau lebih dari 70% dari jalan tol yang dibangun di era Jokowi. Hal ini membuat pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa dan Sumatera ikut terangkat. Pembangunan infrastruktur akan terus kita lanjutkan, Infrastruktur yang besar-besar telah kita bangun. Ke depan kita akan lanjutkan dengan lebih cepat dan menyambungkan infrastruktur besar itu seperti jalan tol, kereta api, pelabuhan, dan bandara dengan kawasan-kawasan produksi rakyat. Namun pertumbuhan ekonomi yang dicita-citakan untuk mencapai 7% di awal pemerintahannya bersama Yusuf Kala sulit direalisasikan. Saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia mentok di angka 5%. Jadi seperti yang sudah kita perkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi di semester 1 itu kira-kira 4,7. Ini kita harapkan mentok. Kemudian pada semester 2 itu mulai merangkak naik. Bukan hanya pertumbuhan ekonomi, utang juga ikut naik signifikan. Utang bertambah sekitar 6.000 triliun atau lebih dari 2.000% dalam 1 dekade. Lalu bagaimana rapor pemerintahan Jokowi selama 10 tahun? Ya pemirsa, kalau ngomongin rapor ekonomi 10 tahun Jokowi, biasanya publik tidak jauh-jauh ya, pasti ngomongin utang, infrastruktur, hilirisasi, dan banyak lain sebagainya. Mungkin saya mau ke Pak Hendrawan terlebih dahulu. Kalau dari DPR sendiri atau Pak Hendrawan sendiri, mungkin yang menjadi perhatian atau menjadi catatan Anda di 10 tahun ini apa? Ya, sebenarnya kan pemerintah itu bekerja dengan rencana pembangunan. Ada rencana pembangunan jangka menengah nasional yang kemudian tiap tahun dijabarkan dalam Undang-Undang APBN. Nah, dalam Undang-Undang APBN itu kita bisa melihat kalau postur APBN itu kan didasarkan pada asumsi-asumsi. Pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, suku bunga dan seterusnya. Sedangkan di dalam substansi APBN ada sasaran pembangunan seperti tingkat pengangguran, indeks Gini, kemiskinan dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat dari asumsi maupun target-target itu ada indikator yang bisa dikatakan sukses, tapi juga ada indikator yang kita bisa menilainya belum memuaskan. Contoh pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kita semula menduga bisa antara 6-7%. Targetnya 7 waktu awal-awal. Oh iya, karena memang untuk keluar dari middle income trap, kita harus mencatat pertumbuhan ekonomi tiap tahun rata-rata 7-8%. Tetapi ketika Pak Jokowi masuk, sebenarnya saat itu pelambatan ekonomi sudah terjadi. Saat itu ada fenomena yang disebut tapering. Tapering adalah kebijakan pemerintah Amerika Serikat untuk menormalisasi, menarik US dollar dari pasar. Itu sebabnya kan pada awal-awal terjadi goncangan.
rupiah melemah, ya. Kemudian tapi Pak Jokowi memulainya dengan satu inisiatif yang luar biasa karena subsidi bahan bakar saat itu dialihkan ya untuk infrastruktur. Jadi itu sebabnya dengan investasi yang besar di infrastruktur, harapannya pertumbuhan ekonomi akan melesat. Realisasinya. Ya, tetapi ternyata fenomena yang kita hadapi karena geopolitik, ya karena neoproteksionisme dan seterusnya, yang terjadi lower for longer. Jadi rendah untuk jangka panjang. Yang penting bukan lower forever. Ya, jadi itu sebabnya kalau dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi memang tidak memuaskan, tetapi ada aspek yang bagus ya, inflasi terkendali ya, kemudian indeks Gini bisa ditekan ya, surplus neraca perdagangan bagus, bahkan kalau kita lihat dalam APBN sebelum Covid itu ada tanda-tanda keseimbangan primer, jadi penerimaan negara dikurangi pengeluaran tanpa memasukkan utang, itu sudah mengarah ke positif. Sebenarnya cukup sehat ya, tetapi pandemi sekali lagi membuat rencana-rencana itu berubah. Tapi apa hal penting yang menurut Anda belum bisa tercapai atau belum bisa dilakukan Presiden Jokowi saat ini? Kalau ada 3 yang saya anggap sebagai kelemahan lah. Yang pertama fenomena deindustrialisasi dini, ya, karena pertumbuhan sektor industri ternyata lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yang boleh disebut dalam tanda petik kelemahan adalah beban utang yang semakin hari semakin besar ya. Karena apa? Karena pembayaran bunga utang kita itu sudah menyita 20% dari pendapatan negara. Ya, ini yang kedua. Terus yang ketiga, menurut kami badan usaha milik negara ini banyak yang kinerjanya tidak bagus ya. BUMN karya misalnya ya, sebagai instrumen penting pembangunan state owned enterprises ini, badan usaha milik negara banyak yang tidak sehat. Itu sebabnya PMN-nya terus menerus ya, pasien tetap penyertaan modal negara. Oke, baik. Tadi disampaikan ya sama Pak Hendrawan, pertumbuhan industri masih rendah di 10 tahun terakhir. Gimana Pak Sarman, benarkah begitu? Ya, jadi gini, kalau kami dari pelaku usaha tentu kalau kita jabarkan perjalanan ekonomi kita 10 tahun di bawah pemerintahan Pak Jokowi dengan waktu yang singkat ini mungkin tidak mungkin ya. Tapi kami begini, ketika Pak Jokowi memimpin, kami melihat bahwa Pak Jokowi adalah sosok yang mau mendengar. Setelah mendengar, melakukan pengecekan. Setelah itu, melakukan eksekusi. Kita masih ingat waktu kasus Dwelling Time Tanjung Priok. Ya kan? Di mana pengusaha mengeluh. Karena lamanya proses keluar birokrasinya dari sana, sehingga itu beban bagi pengusaha. Gitu. Satu-satunya presiden yang mau turun adalah Pak Jokowi. Beliau langsung turun melihat ke lapangan, apa yang terjadi, instruksikan supaya segera ini singkat, gitu kan? Oke, dilaksanakan. Dan itu bukan hanya sekali, 2 kali beliau datang lagi, gitu. Artinya apa? Artinya bahwa memang beliau sangat concern bagaimana agar dunia usaha betul-betul menjadi penggerak ekonomi nasional dalam hal ini. Mungkin karena latar belakang beliau adalah pelaku usaha dan juga pelaku usahanya UKM, sehingga tahu persis apa psikologi pengusaha. Kemudian yang kedua yang kami lihat adalah bagaimana beliau juga mendengar banyaknya keluhan-keluhan masalah perizinan di kalangan dunia usaha. Kita tahu, dulu itu yang namanya izin-izin usaha itu, birokrasinya sangat panjang. Makanya dulu izin pertambangan itu setahun nggak keluar, ya yakin. Karena banyak sekali yang namanya kita proses yang harus kita lalui dalam hal ini. Dan itu saya rasa memang tidak bisa diselesaikan secara singkat dalam hal ini. Dan beliau menyadari hal itu. Kalau dilakukan singkat itu tidak mungkin karena banyaknya undang-undang yang terkait dalam hal itu. Apa langkah yang beliau lakukan? Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Karena beliau selalu menyatakan bahwa pemerintah kita ini jangan bangga dengan aturan. Karena selama ini kan semua pemerintah kita ini, mereka ingin supaya di mereka itu ada aturan, ada izin, gitu. Sehingga apa yang terjadi? Itu memperlambat produktivitas daripada dunia usaha. Dengan adanya Omnibus Law ini apa? Itu memangkas hampir 11 klaster. Kepastian dunia usaha,
masalah perizinan, masalah pertanahan, masalah investasi, itu semua terjawab di sana. Ya, walaupun memang kita lihat ada teman-teman kita dari serikat buruh ya yang memprotes kluster ketenagakerjaan. Tapi secara umum kami dari dunia usaha melihat bahwasanya Undang-Undang Cipta Kerja ini mampu menjawab berbagai dinamika, menjadi tantangan apa yang dihadapi oleh dunia usaha saat ini. Dan kita lihat buktinya apa. Ya, ketika kita memasuki Covid, walaupun kita sempat minus pertumbuhan ekonomi kita adalah merupakan salah satu negara yang paling cepat recovery. Salah satu negara yang cepat pertumbuhan ekonominya paling bagus dengan tingkat pengendalian inflasi. Dan saat ini apa yang terjadi kita lihat, kita adalah salah satu negara 3 tahun terakhir yang konsisten pertumbuhan ekonomi kita adalah 5%. Itu adalah merupakan prestasi yang luar biasa menurut kami dari kalangan dunia usaha dalam hal ini. Gitu, Put. Oke, baik. Saya mau beralih ke Pak Faisal mungkin. Pak Faisal, kalau melihat dari capaian selama 10 tahun ini, pekerjaan rumah apa mungkin yang menjadi catatan Anda? Tapi nanti dijawabnya usai jeda berikut. Indonesia Business Forum masih akan kembali sesaat lagi dan kita juga akan kehadiran dari juru bicara dari kantor staf presidenan Ali Muchtar Ngabalin. Sesaat lagi kami akan kembali. Ya, Anda kembali di Indonesia Business Forum. Pak Faisal, 10 tahun, apa pekerjaan rumah dari Presiden Joko Widodo yang tampaknya belum terselesaikan nih? Banyak ya PR-nya menurut saya. Banyak lah. Banyak PR-nya nih. Jadi tadi sudah dibahas ada infrastruktur, deindustrialisasi dan lain-lain. Mungkin saya dari sekian banyak itu mungkin saya coba sarikan dari 3 dulu lah ya. Jadi ketika pertama kali Pak Jokowi memimpin, kita tentunya berharap ada perbaikan kinerja ekonomi ya dibandingkan dengan periode sebelumnya ya. 3 transformasi yang secara konsep itu yang paling tidak ya setidaknya saya dalam 10 tahun terakhir. Pertama tadi transformasi dalam hal pembangunan infrastruktur. Yang kedua transformasi pendekatan pembangunan dari pinggiran dan dari desa itu dengan dana desa. Yang ketiga adalah mencoba untuk reindustrialisasi dengan melalui hilirisasi gitu ya. Nah, ini 3 transformasi secara konsep, secara ide sudah ada gitu ya. Infrastruktur itu sudah digenjot dari awal, walaupun tadi memang dananya dari pengurangan subsidi. Jadi kenapa inflasi memang terjaga? Jangan lupa inflasi juga terjaga karena subsidinya memang tadi sudah. Tadi saya belum nanyain sih sebenarnya itu. Ya oke. Ya jadi tapi kan kita dengar juga di media-media bahwa salah satu kelebihannya adalah memang dari inflasi yang relatif lebih terjaga lah dibandingkan periode sebelumnya. Kita mulai dari infrastruktur ya. Jadi infrastruktur dibangun itu adalah capaian yang tidak bisa memang undeniable. Kita lihat memang bukan hanya di Jawa, di luar Jawa juga. Dan infrastrukturnya juga banyak. Kita berbicara infrastruktur ini bukan cuma jalan, jembatan, tapi sampai ke pos lintas batas gitu ya. Itu yang out of the box juga menurut saya. Dan tapi kembali lagi pertanyaannya kok pertumbuhannya masih 5%. Kita harapkan memang infrastruktur memang ya banyak daripada impaknya tuh dalam jangka panjang. Tapi kita juga mengharap ada sebagian daripada impak yang dalam 10 tahun juga udah bisa kelihatan. Nah sebetulnya itu. Yang kedua juga adalah masalah bukan cuma dampaknya kepada kuantitas pertumbuhan ya, tapi juga kualitas daripada pertumbuhan gitu ya. Ada tidak multiplier effect, apakah ada masyarakat yang termarginalkan tapi kemudian diinklusifkan gitu ya. Bagaimana dampaknya terhadap lingkungan dan lain-lain. Jadi kualitas ya daripada pertumbuhan itu sendiri. Nah infrastruktur sekali lagi ini akan punya dampak yang lebih besar jika memang dalam pembangunan infrastrukturnya ini ada pusat-pusat pertumbuhan, ada program-program yang mengaitkan infrastruktur dengan program ekonominya gitu. Karena infrastruktur itu pada dasarnya adalah untuk mensupport sektor-sektor andalan. Jadi dia bukan sektor sebetulnya, dia adalah penunjang untuk sektor-sektor yang menjadi main driver. Itu satu. Yang kedua, transformasi ekonomi dalam hal pembangunan dari pinggiran. Program dana desa itu adalah yang sangat bagus secara konsep menurut saya ya, karena banyak kita penduduk desa di kita terutama pada 10 tahun yang lalu ya, kalau sekarang sudah lebih banyak penduduk kota ya, tapi desa itu mayoritas pada saat itu, dan desa relatif tertinggal, kantong-kantong kemiskinan banyak itu di pedesaan ya. Menyalurkan dana desa itu salah satu ya yang terobosan yang dilakukan. Nah tapi sekali lagi desa ini pendekatannya memang tidak murni hanya dari ekonomi, walaupun saya orang ekonomi, tapi kita banyak
melihat bahwa untuk bisa melihat program dana desa itu efektif, faktor sosial budaya, faktor kelembagaan menjadi sangat penting. Ini sebabnya makanya dalam 10 tahun terakhir dana desa masih banyak catatan ya, bahwa kalau di desa-desa di Jawa kita melihat memang banyak kisah sukses ya, implementasi daripada dana desa. Tapi begitu kita melihat luar Jawa, banyak catatannya. Banyak juga dana desa yang tidak berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah, bahkan ada kasus-kasus malah penyelewengan ya. Faktor sosial budaya perlu dilihat karena berbeda sekali karakteristik antara daerah dan desa satu dengan yang lain ya. Lalu yang ketiga tadi transformasi ekonomi dalam industrialisasi. Deindustrialisasi sebetulnya sudah terjadi sudah lebih lama lagi ya Prof ya, dari 2000. Kalau kita lihat dari indikator pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan industri itu udah dari 2004. Jadi udah way sebelum Pak Jokowi. Kita harapkan ada perubahan ya. Ada pendekatan yang berbeda terutama di 5 tahun terakhir dari hilirisasi ya. Hilirisasi itu ya idenya itu menambah value yang kita ketergantungannya tadi dari sumber daya alam supaya value added bertambah, ada processing, ekspor kita punya nilai tambah lebih, ada industrialisasi yang meningkat value-nya bagi output PDB maupun juga bagi ekspor ya. Nah ini udah kelihatan. Ya kalau saya lihat waktu zaman-zaman Covid 2020, nah ini ketika ekonomi kita turun, ini pada saat yang sama, tapi ada perubahan dalam hal struktur ekspor, dalam hal struktur investasi, manufaktur itu lebih tinggi. Beda dengan sebelumnya, lebih banyak di jasa ya. Nah tapi kalau setelah 5 tahun berjalan ternyata ini juga meninggalkan beberapa catatan. Satu, kita harapkan dengan hilirisasi, industrialisasi paling tidak ada sedikit peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kalau tidak sampai 6% ya 5, berapa begitulah ya. Nah tapi ini tidak terjadi. Yang kedua kualitas ya. Catatan-catatan dari hilirisasi di sektor tambang banyak sekali ya, dari sisi environment, lingkungan ya, dari sisi dampak sosial banyak ya, dari sisi tata kelola, dari sisi governance gitu ya. Nah, jadi ini yang menyimpan PR bahwa kalau pemerintahan ke depan ingin mendorong hilirisasi, apa yang harus diperbaiki daripada hilirisasi yang sudah dijalankan selama ini. Yang kedua, perluasan daripada hilirisasi karena selama ini kan masih tambangnya juga baru komoditas-komoditas tertentu ya. Nah kalau sebetulnya ini perlu diperluas karena peningkatan value kalau cuma hanya di sektor-sektor tertentu ya tentu saja terbatas gitu ya. Nah jadi kalau ingin diperluas supaya tadi value added-nya lebih besar, supaya terdorong reindustrialisasi, nah apa catatannya supaya industrialisasi terjadi ya, tapi itu juga sifatnya inklusif. Kan motonya juga kan ingin pertumbuhan ekonomi yang inklusif kan dan berkelanjutan. Nah, ini justru PR-nya gitu ya. Bukan hanya tercapai tidaknya lebih dari 5%, tapi inklusif atau tidaknya ya, dan berlanjut atau tidak gitu. Karena kalau dia catatannya banyak lingkungannya rusak ya ini dipertanyakan tentu saja keberlanjutannya. Ini beberapa di antara sekian banyak gitu ya. Oke, beberapa poin tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Faisal sama Pak Hendrawan. Tadi Pak Hendrawan catatannya mungkin pertumbuhan industri kita masih rendah, inflasi terjaga walaupun sebenarnya utang kita bertambah ya. Kemudian juga ada transformasi infrastruktur dan banyak lain sebagainya. Nah, kalau catatannya Bang Ngabalin, apa capaian 10 tahun ekonomi di Indonesia? Terima kasih ya. Pertama saya ingin menyampaikan permohonan maaf karena memang agak sedikit bertumpuk sedikit acara jadi kita agak telat. Bang Sarman ya, Bang Faisal dan Prof. Begini, ketika orang bicara tentang ekonomi dalam sebuah negara berkembang, maka yang paling pertama itu adalah orang memastikan tentang stabilitas politik dalam sebuah negara. Kita mesti sepakat dulu di posisi ini. Karena itulah maka kepastian terhadap maju tidaknya perkembangan ekonomi, industrialisasi, hilirisasi yang dicanangkan yang tadi Bang Faisal berulang-ulang sebut. Saya sedikit tadi ada insight dari Profesor juga mengenai mungkin APBN, utang dan lain-lain sebagainya. Itu tidak lain dan tidak bukan adalah kepastian terhadap situasi keamanan Republik. Kita ingat betul bahwa Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kala memulai pemerintahan itu tidak seperti nanti Presiden Prabowo dan Gibran memulai sebuah pemerintahan. Karena ada sustainable government, sustainable program, sustainable pemerintahan yang sedang berjalan. Nah, pada posisi inilah dua hal yang harus diperhatikan terkait dengan apa yang
saya sebut dengan situasi keamanan dan yang kedua adalah situasi politik. Itu sebabnya ketika situasi keamanan dalam negeri dan situasi politiknya dia stabil, maka tadi yang disampaikan oleh Bang Faisal itu dia terwujud. Oke. Artinya sekarang kondisi kita tidak stabil. Tidak, justru saya mau kasih tahu bahwa poin-poin yang tadi disampaikan oleh Bang Faisal itu adalah poin-poin yang memberikan harapan terhadap masa depan perkembangan ekonomi yang stabil bagi Republik Indonesia. Kenapa? Karena sudah dimulai oleh Presiden Joko Widodo. Karena itulah ketika tagline melanjutkan pemerintahan yang stabilitasnya dijamin dari sisi ekonomi dan sisi politik, selesai urusannya. Kita punya harapan besar terhadap pemerintahan baru. Ada satu yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo itu adalah foreign direct investment. Bapak ingat betul itu ketika orang bicara tentang investasi sebuah negara, maka Presiden Joko Widodo mencanangkan foreign direct investment. Ya, tapi kan di awal Pak Presiden kan memang sudah menargetkan dalam 10 tahun atau mungkin 5 tahun periode pertama, 5 tahun periode kedua sudah menargetkan beberapa targetnya misalnya kayak pertumbuhan ekonomi 7% dan lain sebagainya. Nah, untuk 10 tahun ini capaian yang sudah didapatkan. Oh iya, ini catatan tadi saya bilang sama Profesor bahwa apa yang menjadi catatan dari kantor staf Presiden seperti yang diperintahkan oleh Pak Muldoko, baik di kedeputian 4, kedeputian 5, dan kedeputian 3 itu tidak akan mungkin meleset. Bahwa hari ini capaian-capaian yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, iya. Tapi setiap pemerintahan itu kan dia punya planning, dia punya perencanaan, dia punya kepastian terhadap target-target yang dicanangkan itu kan bukan saja di pemerintahan Indonesia. Hampir lebih dari 382 negara kan mengalami selisih terhadap capaian-capaiannya. Kita di parlemen umpamanya ya, waktu 2004-2009, target-target anggaran pendapatan belanja negara itu kan dia terjadi sangat miring. Tapi karena apa terjadi? Karena dua hal tadi, situasi ekonomi, situasi politik, dan situasi keamanan negara itu terjamin. Di 10 tahun terakhir ini bagaimana capaian? Stabil, kita bisa lihat kan. Bisa dibilang iya, stabil, umpama artinya dari tercapai sisi semuanya. infrastruktur. Oke. Orang di Jayapura, di tempat kami, tempat ibu saya, tempat kami di Jayapura dan Fak-Fak, infrastruktur mulai dari airport, mulai dari jalan di tanah Jawa, dari seluruh tol di Sumatera, Kalimantan dan lain-lain, itu kan sesuatu yang nyata dan tidak akan mungkin bisa bergeser. Orang tidak bisa berspekulasi dengan kemajuan-kemajuan infrastruktur yang akan menunjang apa yang tadi dibilang oleh Bang Faisal itu, bagaimana tahapan-tahapan menjalankan ekonomi, program hilirisasi dan lain-lain sebagainya. Baik. Jadi saya mau bilang bahwa karena 10 tahun pemerintahan Joko Widodo ini membuka mata dan pikiran serta hati kita dari sebuah perjalanan panjang pemerintahan yang kita telah lewati. Bagaimana keberanian dalam mengambil keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan itu membuat kita semua tercengang. Termasuk hari ini dengan pembangunan IKN. Oke, itu baik. fakta ya Prof. Berarti Pak Ngabalin bisa mengatakan pertumbuhan ekonomi selama 10 tahun ini bisa dikatakan stabil, begitu? Iya, karena target-targetnya boleh memang dari target yang kita sebut dengan sekian persen targetnya ini. Tetapi kan semua program-program itu berjalan dengan mencapai hasilnya ada. Secara umum bisa dikatakan stabil. Pak gitu, Hendrawan Prof. mungkin bisa ditanggapi, tapi usai jeda berikut ya. Kita akan kembali sesaat lagi di Indonesia Business Forum. Dibilang puas ya nggak puas gitu ya, dibilang nggak puasnya kurang bagus lah gitu. Soalnya kita kalau dagangan istilahnya kalau dinaikin kita sepi, ya kan? Kalau mau diturunin harganya kita rugi. Terus gimana dong gitu kan? Sebetulnya sih belum begitu puas ya. Awal-awal menjabat sih 5 tahun Jokowi menjabat masih enak ya. Maksudnya pembangunan merata di mana-mana sampai di Papua di mana-mana gitu. Cuma kok periode kedua ini Jokowi menjabat, mulai tuh harga-harga bahan pokok udah mulai naik, mulai dari kelangkaan minyak, terus harga beras juga sempat melambung tinggi, terus bahan-bahan pokok lainnya juga gitu. Nah bagi saya cuma seorang karyawan dan udah berumah tangga jadi berasa juga sih sebetulnya ya gitu. Saya sebagai masyarakat kurang puas ya dengan kinerjanya Jokowi karena sembako masih mahal. Apa-apa pokoknya mahal, terutama dengan pekerjaan ya, orang yang baru lulus kuliah, untuk mencari pekerjaan juga susah.
Ya, kalau di segmen sebelumnya tadi Pak Ngabalin sudah mengatakan ya, secara umum ya kondisi ekonomi kita bisa dikatakan stabil. Tapi tadi kita dengarkan bersama sejumlah masyarakat ya mengatakan ketidakpuasannya terhadap pemerintahan Jokowi, terutama susah mencari kerja, kemudian harga bahan-bahan naik yang membuat omsetnya kemudian menurun. Kalau Pak Hendrawan sendiri bagaimana melihatnya? Jadi saya kira Putri, dalam manajemen pembangunan itu berlaku prinsip ya, good is not enough when better is possible. Ya, better possible. Jadi baik itu tidak cukup apabila lebih baik dimungkinkan. Itu sebabnya yang disampaikan oleh Pak Mokhtar Ngabalin tadi itu betul. Bahwa prakondisi untuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah tadi stabilitas politik dan keamanan yang baik, ya, infrastruktur yang memadai, birokrasi yang action oriented dan seterusnya. Tetapi sekali lagi tuntutan dan harapan masyarakat dari waktu ke waktu ini kan semakin besar, ya. Kita ingin agar Indonesia bisa muncul sebagai negara yang keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah, middle income trap. Dan untuk itu memang rumus matematiknya sederhana. Kalau di sini ada papan, saya akan tunjukkan dengan mudah secara matematis. Jadi memang kita harus mencapai 7% sampai 8% agar tahun 2045 income per kapita kita di atas 12.000 US dollar per kapita, ya. Nah, tadi masyarakat tadi mengatakan sekarang pengangguran begitu besar. Benar. Ya. Sektor informal yang tadinya 57% meningkat menjadi 60%. Oke. Susenas bulan Maret yang lalu menyatakan ada 8,5 juta orang yang turun dari kelas menengah menjadi rentan miskin. Nah, ini kan menunjukkan bahwa memang ada persoalan dengan daya beli. Daya beli kita harus dipompa lagi melalui berbagai kebijakan, misalnya cash for works, uang dengan imbalan kerja misalnya. Ya, inovasi-inovasi seperti ini termasuk pemanfaatan dana desa untuk hal-hal yang lebih produktif, pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang disebut better spending. Ini harus dilakukan, sebab kalau tidak, kalau anggaran kita habis untuk hal-hal yang seremonial, protokoler, formalitas birokrasi dan seterusnya, efek ke masyarakatnya tidak besar. Padahal dalam kondisi di mana APBN cekak seperti ini, ya meskipun kita terus berusaha memainkan pita defisit, pita defisit kita mainkan, malah mungkin rasio utang juga akan kita mainkan, ya karena Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang 17 2003 masih memungkinkan kita untuk sebenarnya berutang. Jadi maksud Anda beban belanja APBN itu yang paling besar adalah untuk birokrasi, kementerian lembaga seperti itu? Itu maksudnya? ada indeks-indeksnya semua. Berarti memang itu lebih besar? Di Komisi 11 setiap kali kami rapat dengan mitra, itu kami meminta, coba mari kita hitung berapa anggaran yang betul-betul dirasakan manfaat oleh masyarakat, bukan oleh jajaran birokrasi saja. Prioritasnya harus diperhatikan. Tentu Putri dan teman-teman semua, kita mensyukuri bahwa di tengah-tengah turbulensi ekonomi, di tengah-tengah situasi geopolitik yang menciptakan disrupsi di mana-mana, stabilitas kita masih terjaga. Ya, 275 juta penduduk Indonesia masih memperoleh pangan yang cukup, meskipun kita impor 3,5 juta misalnya beras tahun ini, tetapi paling tidak relatif terkendali lah. Di banyak negara ada 41 negara yang rawan sekali terancam dengan kerawanan pangan. Jadi Pak Mokhtar, despite all of this kendati demikian, tapi kita tetap harus memberi apresiasi, tetapi sesuatu yang bisa ditingkatkan lebih baik, harus dilakukan lebih baik. Pak Sarman, saya berterima kasih. Ternyata para usahawan, pengusaha melihat Undang-Undang Cipta Kerja sudah memiliki efek di lapangan, tapi menurut penilaian saya baru menciptakan investasi, belum pekerjaan. Itu sebabnya Undang-Undang Cipta Kerja bukan Undang Cipta Investasi loh. Ya, itu sebabnya kita dorong pengusaha seperti Pak Sarman untuk memperluas kesempatan kerja produktif ya. Ya, satu catatan penting yang saya kira terima kasih malam ini dari Profesor Hendrawan bahwa kan begini, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia itu punya satu kesepakatan, Putri. Kesepakatannya itu dalam catatan kami itu adalah memastikan tentang perencanaan utang sebagai bagian dari kebijakan anggaran pendapatan belanja negara. Di mana posisinya yang menjadi sesuatu yang sangat baik? Iya, karena pertimbangan terkait dengan masalah apa? Masalah global dan persoalan domestik.
Itu sebabnya kenapa uraian yang tadi disampaikan oleh Profesor tadi itu memberikan harapan. Saya lagi-lagi ingin mengatakan bahwa memberikan harapan terhadap sebuah pemerintahan baru dari sustainable yang telah dilakukan oleh pemerintahan 10 tahun Presiden Joko Widodo. Dengan begitu kita punya harapan besar dari seperti apa yang tadi dikemukakan oleh ibu-ibu yang berdagang atau mungkin Bang Sarman yang sebagai pengusaha, kemudian adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Juga demikian tadi seperti yang dikemukakan oleh Bang Faisal terkait dengan program besar hilirisasi yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Artinya bahwa sustainable program dan pemerintahan baru ini akan dijalankan dalam pola dengan karakter untuk kemajuan ekonomi dengan stabilitasnya politik seperti yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Itu harapan yang saya kira saya memberikan apresiasi besar kepada profesor yang tadi. Oke, tadi juga disampaikan Pak Hendrawan, beban belanja negara ini justru lebih besar untuk birokrasi, kementerian lembaga, justru malah ke masyarakatnya lebih sedikit. Iya, persoalan yang paling mendasar itu adalah baik dari periode pertama Presiden Joko Widodo dengan Yusuf Kala maupun Presiden Joko Widodo dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin itu, saya mau bilang bahwa dia menapaki satu pemerintahan yang tidak aman-aman saja, tidak baik-baik saja dalam sistem ekonomi dan politik. Karena itu langkah-langkah dan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, mulai dari persoalan ekonomi, politik, stabilitas, keamanan, baik dengan hubungan kerja luar negeri maupun internal dalam negeri juga itu, mesti dilakukan sesuatu yang extraordinary. Itu sebabnya kenapa dari tumpukan undang-undang periode kami 2004-2009 itu berapa banyak undang-undang itu yang menghalangi pengusaha, tabrakan antara satu dengan yang lain. Setelah datang Presiden Joko Widodo, ada Undang-Undang Cipta Kerja. Kira-kira abang punya perasaan dan pikir, saya juga belum dengar Bapak bertiga bicara dari tadi. Saya hanya untuk mengatakan tentang persoalan yang kami hadapi sehari-hari di kantor Presiden dan kantor staf Presiden terhadap problem-problem yang kita hadapi hari-hari. Ya, jadi saya ingin menambahkan begini. Kemungkinan target Pak Jokowi 7% pertumbuhan ekonomi 10 tahun terakhir, kemungkinan itu bisa terwujud. Tapi memang kita dihadapkan ketika Pak Presiden memasuki periode kedua, kita hadapkan 2,5 tahun. Pemerintah Indonesia, pemerintah daerah tidak mampu berbuat apa-apa karena COVID. Semua anggaran ditujukan untuk COVID dalam hal ini. Tapi yang menarik bagi kami pengusaha adalah bahwa dampak pembangunan infrastruktur saat ini yang sudah ada, itu sangat bisa dirasakan oleh masyarakat. Indikatornya pertama adalah bahwa pertumbuhan ekonomi kita saat ini bukan lagi berpacu di Jawa. Sekarang penyebaran investasi saat ini sudah di luar Jawa, 52% dalam hal ini. Itu satu. Yang kedua, bahwa tingkat kepercayaan investor kepada Indonesia itu cukup tinggi. Bisa dibayangkan ketika COVID 2020 hingga saat ini target investasi kita itu melampaui target. Tahun yang lalu target 1.250 triliun itu melebihi target. Tahun ini 1.250 itu juga hampir. Tapi kelas menengah kita kenapa terus turun? Apakah artinya? Tapi kenapa kelas menengah kita terus turun? Apakah tidak ada dampak dari pembangunan infrastruktur dan juga upaya-upaya pemerintah lainnya? Nah, sekarang nggak begini, bahwa akibat daripada COVID ini itu kan menyasar kepada seluruh sektor. Kalau dulu kita krisis 98 itu hanya pengusaha-pengusaha besar yang rontok. UKM kita masih kuat. Justru sebaliknya ketika COVID rontok semua. Mikro, kecil, menengah, pengusaha besar semua rontok. Kekuatan ekonomi kita nggak ada di COVID ini. Dan itu bukan hanya dialami di Indonesia, hampir seluruh dunia dalam hal ini. Jadi kami melihat begini, bahwa Bapak Presiden kita ini kita harus akui ketika berkunjung ke luar negeri, bukan hanya seremonial, tapi selalu ketika beliau berkunjung ke luar negeri, ada misi ekonomi. Selalu menawarkan berbagai peluang-peluang investasi di Indonesia. Itu kita harus akui dari pengusaha. Dan ketika beliau pulang dari luar negeri, selalu ada komitmen investasi luar negeri untuk menanamkan masuk ke Indonesia. Infrastruktur kita naik, investasi kita naik, tapi kelas menengah kita terus turun. Dan yang tahun terakhir di masa kepemimpinan Presiden juga kita lihat ya, angka pengangguran atau PHK juga semakin banyak, pekerja informal juga naik. Nah, apakah capaian ini semua Mas Faisal? Tapi kita akan jawab usai jeda berikut. Indonesia Business Forum akan kembali sesaat lagi.
Ya, langsung saja Mas Faisal menjawab pertanyaan saya tadi. Infrastruktur naik, investasi naik, tapi angka pengangguran PHK di tahun ini justru meningkat. Mau tidak mau yang kita harus akui adalah salah satu PR terbesarnya memang di ketenagakerjaan, ya. Terutama kita tuh tidak hanya melihat sebetulnya berapa jumlah tingkat pengangguran terbuka, karena permasalahan ketenagakerjaan lebih besar dari itu. Kita melihat juga di antara orang yang bekerja, seperti apa dia bekerjanya, ya. Apakah di sektor formal atau informal? Tadi disebutkan kita sekarang malah 60% di sektor informal. Sebelum COVID juga masih lebih banyak sektor informal, begitu ya. Ketika COVID lebih besar lagi. Nah, lalu orang yang bekerja juga statusnya sekarang, terutama akhir-akhir ini ya, yang bekerja full time itu proporsinya turun. Yang naik adalah yang bekerja part time dan setengah menganggur. Mereka bukan termasuk dari pengangguran terbuka. Jadi kita melihat jangan cuma penurunan tingkat pengangguran terbuka, tapi juga orang yang bekerja seperti apa dia ini pekerjaannya. Terus kita hubungkan dengan upah, ya. Tingkat upah ini walaupun kalau kita lihat pengangguran dari sisi inflasi relatif terkendali karena di bawah 3% inflasi umumnya, tapi peningkatan upah itu sangat rendah sekali sehingga walaupun inflasinya tidak tinggi, peningkatan upahnya lebih rendah lagi sehingga upah real itu malah turun di 2023, 2024 naik sedikit tapi cuma 0,7%. Jadi wajar kalau kemudian ada permasalahan kelas menengah yang dia turun kelas. Ya, ke prasejahtera, ke rentan miskin gitu, karena kelas menengah ini ya mungkin sebagian besar mereka bukan pengangguran, mereka bekerja. Tapi dengan tipe pekerjaan yang seperti itu, tipe upah atau penghasilan yang seperti itu tidak cukup untuk bisa spending yang kontribusinya ke pertumbuhan ekonomi, paling mereka bisa survival di basic needs saja. Gitu ya. Nah, ini permasalahan besar ya menurut saya, apalagi kalau kita melihat secara usia kita pengangguran mudanya paling tinggi di ASEAN. Lebih tinggi lagi setelah Covid. Nah, ini jadi permasalahan anak-anak muda yang ada di sini, terutama ya milenial dan Gen Z gitu ya. Ini karena jadi PR penciptaan lapangan kerja yang juga cocok untuk anak-anak muda itu relatif lebih terbatas. Baik. Mas Faisal, 1-10 mungkin penilaian Anda terhadap kinerja ekonomi Indonesia selama 10 tahunnya. I have to say 6. 6? Ya. Oke, baik. Kalau misalnya dari Pak Hendrawan, untuk memberikan 1-10 penilaian dari Bapak terhadap kinerja ekonomi kita. Sebenarnya kami sedang menyusun indeks komposit ya. Karena ada dimensi yang cukup memuaskan, ada dimensi yang kurang memuaskan. Tetapi secara umum saya ingin memberikan nilai antara 6,5 sampai 7. Alasannya? Tadi, karena pertumbuhan ekonomi bagi saya tidak maksimal ya. Kemudian tadi persoalan deindustrialisasi, persoalan beban utang terhadap pendapatan negara. Jadi, tapi sekali lagi kita juga harus memahami bahwa faktor-faktor yang dihadapi Pak Jokowi, ketidakpastian ekonomi global yang tinggi dan seterusnya, itu juga mempersulit ya disrupsi rantai pasok ya, sehingga sekarang muncul istilah friendshoring. Jadi bagaimana kita membeli bahan baku dari negara yang bersahabat. Nah ini kan mempersulit daya saing manufaktur kita. Baik. Jadi 6,5 sampai 7 itu kalau dalam konversi rating agencies itu B-. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin ke Pak Sarman, dari 1 sampai 10 penilaian Anda terhadap kinerja ekonomi kita. Saya melihat di angka 8. Alasannya? Angka 8. Ya. Karena kami lihat begini. Bagi pengusaha dari sisi stabilitas politik, itu sangat mendukung kelangsungan dunia usaha. Satu. Yang kedua, kami melihat bahwa transisi kepemimpinan nasional ini berjalan sangat smooth, sangat baik, sangat demokratis. Ya, kita lihat saat ini bagaimana Bapak Presiden selalu membawa presiden terpilih. Ya, dalam berbagai hal aktivitas sehari-hari ini, itu semuanya supaya apa? Supaya kepemimpinan nasional ini perpindahannya berjalan dengan baik. Tentu ini akan membuat kenyamanan bagi pengusaha, memberikan keyakinan bagi investor. Harapan kami dari dunia usaha cuma satu. Bagaimana program-program pembangunan ekonomi yang saat ini sudah dirintis oleh Pak Jokowi sama Pak Kiai Maruf Amin itu bisa dilanjutkan oleh pemerintah Pak Prabowo dan Gibran. Terakhir Pak Ngabalin, 1 sampai 10. Saya mau bilang bahwa kalau kita menjadikan ukuran terhadap penyelesaian masalah krisis yang sungguh sangat menimpa dunia internasional, seluruh dunia. Satu di antara yang
sangat kita terasa itu adalah terkait dengan masalah COVID. Catatan saya pendek, penggunaan utang untuk keselamatan negara pada masalah COVID itu dia berjalan dengan baik, dengan bisa tuntas, bisa menyelamatkan masyarakat dengan segala kekurangan dan keterbatasan. Tapi kesiapan pemerintah masyarakat itu menjadi bagian yang tidak bisa dibohongi oleh siapapun. Framing sebesar apapun tidak mungkin, karena kemampuan pemerintah dan masyarakat menghadapi masalah COVID itu bisa diselesaikan dengan baik. Maka saya mau bilang 1% saja yang ada pada punya Tuhan, 99% nilai itu ada pada Presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin. Jadi hampir sempurna penilaian dari Bang Abalin. Sekiranya kalau tidak ada COVID dan masalah global dan domestik internal, maka peristiwa itu akan berhasil dan luar biasa kemajuan Republik ini di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, kemudian kinerja ekonomi kita. Jokowi. Karena itulah saya punya keyakinan kuat pada pemerintahan baru itu jauh akan lebih berhasil dari langkah-langkah yang akan dilakukan oleh kita berharap Prabowo Subianto. Ada keberlanjutan dari usaha-usaha atau kinerja yang sudah dilakukan selama 10 tahun ini. Terima kasih banyak Pak Sarman, Pak Ngabalin, Pak Hendrawan dan juga Pak Faisal sudah hadir pada malam hari ini di Indonesia Business Forum. Saya Putri Windasari pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.